dengan saya Ibu Nakuta dalam pelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pastinya semua pada senang kan? Apalagi hari ini kalian akan belajar materi kimia yang sangat menyenangkan, yaitu laju reaksi. Di minggu lalu kita sudah dapat membahas tentang definisi laju reaksi. Jadi laju reaksi itu sama dengan kecepatan reaksi ya anak-anak. Jadi ada suatu reaksi kimia yang dapat berlangsung dengan cepat maupun dengan lambat. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, untuk itulah kalian perlu menyimak baik-baik video kita hari ini. Oke, misalnya, pernah nggak kalian kalau di rumah itu buat susu bubuk? Kira-kira air apa yang kalian gunakan untuk melarutkan susu bubuknya? Air panas atau air dingin? Ya, pasti kalian lebih memilih air panas kan? Kira-kira kenapa ya kita lebih memilih air panas? Ya, jawabannya benar, supaya susu bubuknya lebih cepat melarut kalau secara kasat matanya. Tapi kira-kira kalau secara kimia, secara mikroskopis, apa ya jawabannya? Ya, untuk itulah kalian harus memahami baik-baik materi kita hari ini, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Ya anak-anak, sebelum lanjut kita perlu mengaitkan konsep yang sudah lewat, yaitu tentang teori tumbukan. Jadi, syarat suatu reaksi kimia dapat berlangsung adalah partikel pereaksi harus bertumbukan satu sama lain. Jadi, hanya tumbukan efektif saja yang dapat menghasilkan produk atau zat hasil reaksi. Jadi, partikel pereaksi A dengan partikel pereaksi B harus bertumbukan pada arah atau orientasi yang tepat serta energi kinetik yang cukup supaya dapat memutuskan ikatan yang lama menghasilkan ikatan yang baru atau produk. Jadi, energi kinetik minimum yang diperlukan oleh partikel pereaksi untuk bereaksi dinamakan energi aktivasi. Nah, kira-kira apa ya yang dapat dilakukan agar partikel pereaksi mampu melampaui atau mencapai energi aktivasinya? Nah, untuk itulah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Jadi, ada pengaruh suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis. Baiklah, sekarang kita akan bahas faktor yang pertama, yaitu pengaruh suhu. Pernahkah kalian berada pada ruangan yang sangat panas, pengap, dan sangat ramai? Nah, kalau kita berada pada ruangan seperti itu, sudah pasti pergerakan kita akan semakin cepat kan? Jadi, hal ini akan terjadi juga pada partikel pereaksi. Ketika suhu ditingkatkan, maka energi kinetik dari partikel pereaksi akan juga meningkat. Inilah yang menyebabkan frekuensi tumbukan antar partikel pereaksi akan semakin banyak atau semakin intens. Jadi, karena semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan, maka energi aktivasi akan semakin mudah tercapai, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Untuk itulah, mengapa pada saat kita membuat susu bubuk tadi akan lebih cepat ketika kita menggunakan air panas ketimbang air dingin. Nah, pengaruh yang kedua yaitu luas permukaan. Contohnya, ketika kalian membuat larutan gula apakah yang kalian pakai? Gula batu atau gula pasir? Sudah pasti kalian akan memilih gula pasir. Kira-kira kenapa ya kalau dihubungkan dengan konsep laju reaksi? Jadi begini anak-anak, ketika kalian melarutkan gula dengan memakai gula batu, misalkan saja gula batunya itu berbentuk kubus. Jadi hanya sisi-sisi luarnya saja yang mampu bertumbukan dengan molekul air. Sementara ketika kalian menggunakan gula pasir, misalnya saja gula pasirnya itu sudah menjadi 1 juta bagian dari gula batunya.
bayangkan pertambahan sisi-sisi dari gula pasir yang dapat bertumbukan dengan molekul air. Jadi, karena semakin mudah bertumbukan dan semakin sering bertumbukan dengan molekul air, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat karena energi aktivasinya semakin mudah terlampaui. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh konsentrasi. Contohnya saja, ketika kita berada pada jalanan yang sangat padat akan lalu lintas. Jadi banyak kendaraan di sana, bisa kita bayangkan kan apa yang terjadi? Jadi tumbukan antar kendaraan akan semakin besar peluangnya terjadi. Hal inilah yang sama juga terjadi pada partikel pereaksi ketika konsentrasinya ditingkatkan. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah molekul dari pereaksi akan semakin banyak. Karena semakin banyaknya jumlah molekul, maka laju reaksi akan semakin cepat karena tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Nah, bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari ketika kita buat teh, tapi gulanya sukar melarut. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan air. Secara tidak langsung, kita sudah menambahkan molekul-molekul air supaya lebih banyak terjadinya tumbukan dengan partikel gulanya. Nah, pengaruh yang keempat adalah katalis. Katalis ini fungsinya yaitu menurunkan energi aktivasi. Jadi, ketika energi aktivasi sudah diturunkan oleh katalis, maka partikel reaksi akan semakin mudah mencapai energi aktivasi. Dan laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut terlibat atau bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Contohnya adalah seperti mak comblang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan katalis dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah dalam tubuh kita sudah terdapat banyak enzim. Coba bayangkan, jika di dalam mulut kita tidak terdapat enzim amilase, apakah karbohidrat akan lebih mudah diubah menjadi glukosa? Tentu tidak. Nah, jadi banyak sekali penerapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ingat, hari ini kita sudah mempelajari 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Oke, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, kimia itu menyehatkan, kimia sangat dekat dengan kehidupan kita. Terima kasih. See you on the next meeting.